Rupiah, selamat datang lagi di podcast Pustakawan Serba Serbi. Nah, kali ini kalian akan ditemanin oleh Nadia Podcaster dan juga Maya YouTubers. Kali ini kita akan merekomendasikan 7 kuliner di Semarang. Rekomendasi ini tuh dari seorang penduduk asli Semarang yang sudah tinggal 27 tahun di Semarang dan juga satu orang lagi yang baru tinggal 2 tahun 6 bulan di Semarang. Yeay, oke, kalau gitu kita masuk aja yuk. Bagiannya ada 2 rekomendasi nih. Pertama untuk yang authentic food, untuk yang khas Semarang yang bisa kita temuin di pinggir kota jalan di kota Semarang. Dan yang satu lagi itu adalah tempat nongkrong cantik kece gitu deh, yang vibes-nya untuk ala-ala kafe anak muda masa kini. Nah, yang pertama langsung aja yuk kita mulai ke yang authentic food yang pertama, yaitu sate kambing Kamronyos. Kita menuju ke sana. Oke, kita OTW. Sampai kita. Oke, jadi ini si sate kambing Kamronyos ini tuh letaknya ada di Jalan Puri Anjas Moro Raya, nomor 38 Semarang. Nah, lokasinya itu mau ke arah bandara. Nah, kalau misalkan di sini kita tuh khasnya tuh biasanya makannya tuh sate di atas hot plate. Jadi udah tadinya sate itu dibakar, terus biar tetap kejaga hangatnya itu ditaruh di atas hot plate. Nah, selain si satenya ini, ternyata dia juga ada ya menu-menu lain tuh kayak gulai, tongseng, sop tulang kaki muda, dan juga ada susu kambing. Kalau aku pribadi sih, aku sukanya tuh yang sop tulang kambing mudanya itu. Kalau kalian suka yang mana, nanti coba ya. Nah, terus kalau misalkan kita bisa ngasih tips tuh, kalau mau ke sana tuh, kalau bisa jangan jam makan siang deh, soalnya kan suka rame tuh, karena tempatnya juga agak kecil, nanti biasanya suka nggak kedapetan tempat, kan jadi kan sayang ya udah buang-buang bensin jalan ke sana, terus ternyata habis. Nah, terus juga kalau untuk dilihat dari segi harga, ternyata tuh nggak terlalu mahal juga sih kalau menurutku ya, karena memang rasa si kambingnya tuh enak banget. Jadi untuk 10 tusuk tuh harganya kurang lebih 75.000. Terus kalau kayak sop tulang dan si tongsengnya itu sekitar 35.000. Jadi mupeng kan? Oh, banget. Terus kita mau kemana lagi ya? Nah, tadi kan kita udah yang kolesterol gitu. Sekarang kita akan tambah yang kolesterol lagi, Mbak Maya. Kita akan ke Tahu Gimbal Pak Supri. Ayo kita OTW dulu. Iya, sebelah sini. Tahu gimbal Pak Supri. Jadi tahu gimbal ini adalah salah satu makanan khas di Semarang, Mbak Mai. Ini kalau tahu gimbal Pak Supri ini sebenarnya ada 2 cabang. Ada yang cabang utamanya itu di Jalan Kiai Mojo di Serondol. Satunya lagi tuh nggak terlalu jauh dari Kiai Mojo itu, yaitu di Banyumanik juga. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu nih gimbal itu apa, rambut kah atau apakah? Jadi gimbal itu sebenarnya semacam gorengan, semacam bakwan seperti itu dari tepung, kemudian ada udangnya di atas, digoreng bersama-sama. Terus nanti kalau makan di tahu gimbal ini akan dipotong-potong, jadi gorengan yang kering itu akan dipotong-potong, terus akan dikasih lontong, tahu pastinya, terus tauge, terus ada kolnya, kemudian nanti dikasih gimbal di atasnya dan dikasih sambal kacang yang sudah dicampur dengan petis. Nah, terus saranku ya Mbak Mai, kalau mau makan di tahu gimbal Pak Supri, jangan ketika jam makan siang, karena itu banyak banget pegawai yang suka makan siang di sana. Dan tempatnya lebih besar sih dari Pak Kamronyos ini, cuman kalau jam makan siang selalu penuh, jadi kamu harus waiting list di luar. Terus porsinya dia tuh gede banget, jadi kalau untuk orang-orang yang perutnya kecil seperti Nadia podcaster ini, bisa pesennya tanpa lontong, karena kalau udah pakai lontong tuh banyak banget porsinya. Terus kalau mau makannya suka yang pedes, yang menggigit lidah gitu, pastikan bilang ke masnya kalau minta super pedes, karena memang template-nya di sana tuh lebih ke arah manis-manis gak pedes gitu Mbak Mai. Jadi kalau nggak bilang super pedes, nanti jatuhnya nggak pedes gitu. Itu sekilas tentang tahu gimbal Pak Supri. Kita mau OTW kemana lagi nih Mbak Mai? Nah, habis ini tuh adalah menu yang aku juga baru nemuin sih di Semarang ya. Apa itu? Namanya itu adalah mie kopyo Pak Duur. Wih, oke, aku ikut OTW deh Mbak Mai. Oke, Udah sampai. lanjut. Jadi kalau si mie kopyo Pak Duur ini ada 2 alamat ya. Yang pertama tuh di Jalan Kiai Saleh nomor 10, atau yang sama lokasinya dengan dekat-dekat sama Pecel Busumo kalau pernah dengar ya. Terus yang satu lagi itu di Jalan Tanjung nomor 18A atau di dekat Paragon Mall. Nah, aku sih pertama kali tuh diajak ke sini tuh karena waktu itu habis melepas teman ya yang mau pindah, terus kita tuh dari stasiun Tawang tuh akanlah mampir ke sini ke Pak Duur. Nah, terus
pertama sih kaget ya ketika datang tuh mie kopionya, oh ternyata isinya tuh kayak mie kuning, lontong, toge, tahu pong, terus mereka tuh disiram dengan air kaldu dan bawang, terus sama dikasih taburan kerupuk sama kecap. Katanya sih di sini tuh udah melegenda ya, Dek ya, untuk dipanggil acara-acara reuni dan sebagainya gitu ya. Nah, terus juga kalau misalkan kita mau coba di sini tuh minta ekstra kerupuk. Biasa tuh lebih maknyus katanya rasanya. Jadi lapar nih Mbak Mai, siang-siang gini ngomongin makanan. Iya nih, untung aja ya. Nanti kita pesan habis ini yuk, atau kita makan ke sana. Siap. Tar dulu. Bener juga ya, kalau misalkan kita sekarang lagi pandemi gini, mau ke sana kan agak worry ya. Terus kalau misalkan kita juga dompet ketinggalan, terus di sana tuh kita bisa tetap makan nggak sih? Atau emang harus kita bawa uang tunai dulu gitu? Aduh, ini ciri-ciri orang-orang kudet tuh kayak gini. Zaman sekarang itu ada yang namanya kris, Mbak Mai. Keris yang punya orang Jawa itu. Aduh, kudet banget kayak gini. Nih, aku tunjukin ya sebentar. Jadi kalau misalnya zaman dulu itu kan kita punya aplikasi si hijau, si orange, si kayak gitu kan. Itu dia punya QR sendiri-sendiri nih. Like this. Oh no, salah. Kembali ke sebelah sini. Maklum podcaster abal-abal. Ini kan dia punya sendiri-sendiri kayak gini nih. Jadi nanti di depan warung misalnya tadi mau ke Pak Duur gitu, nanti Pak Duurnya nggak kelihatan karena ketutupan sama QR kayak gini. Nah, sekarang Bank Indonesia itu mengeluarkan standarisasi menjadi seperti ini. Mana sih? Ini. Ini cuma satu sekarang. Jadi Pak Duurnya kelihatan. Jadi kita bisa lihat, oh ini beneran Pak Duur atau Pak tidak dur atau Pak pendek seperti itu. Nah, jadi dengan kris ini bisa menerima deh semua apa aja, mau ada m-banking, mau ada e-wallet, bahkan aplikasi ojol aja itu bisa digunakan untuk membayar dengan kris ini nih. Oh, jadi kita tuh download aplikasinya gitu, si kris ini, ke Play Store atau App Store gitu? Terus sukanya nggak nyimak deh. Jadi ini bukan aplikasi Mbak Maya, ini tuh cuma fitur. Ini adalah fitur yang ada di dalam aplikasi mobile banking, e-wallet, ojol. Jadi kalau misalnya nih nyari kris di Play Store atau di App Store gitu tuh nggak akan ketemu, bukan itu yang kita maksud. Karena emang kris itu bentuknya cuma kayak gini nih, cuma kayak sarang tawon gini aja. Dan itu biasanya terbuat dari kertas kayak stiker gitu aja Mbak Mai. Oh gitu. Terus berarti ini tadi ini ya, coba scan-nya itu pakai handphone. Jadi kita nggak usah bawa dompet, kita bawa handphone aja, terus langsung scan gitu aja. Iya, masih nggak percaya nih. Coba ya. Coba nih, aku mau kasih tahu nih, kalau misalnya banyak nggak percaya kan, kalau pakai aplikasi ojol aja tuh bisa beli Pak Duur, bisa beli mie kopiok di Pak Duur. Oke, aku buka dulu, sebentar ya. Bentar ya, aku cari dulu aplikasi ojol. Ini aplikasi si hijau ya. Ini aplikasi si hijau ya. Gimana nih biar kelihatan nih guys. Bentar, aku matiin dulu virtual background mungkin ya. Sekejap, nanti ketahuan dong kalau aku ada di dalam ruangan saja. Sebentar, ini aku lihat. Ini aplikasi tahu lah siapa. Terus nanti bisa dipencet di bayar ini. Tolong jangan dilihat kalau saldo aku banyak ya. Bisa dibayar ini, nanti diarahin aja ke krisnya itu. Gampang banget kok dia. Coba berarti cuma tinggal scan gitu ya? Terus habis itu langsung masukin nominal gitu? Iya, jadi langsung scan, nanti langsung kelihatan tuh, misalnya kita beli Pak Duur, warung Pak Duur, langsung masukin nominal, terus nanti akan diminta untuk mengisi PIN untuk keamanan, terus nanti langsung deh kebayar. Oh gitu. Tapi kan tadi kan berarti pakai ini ya, aplikasi online gitu ya. Terus kalau tadi kan mau sempat ngomong, bisa juga pakai mobile banking ya. Berarti kalau dari mobile banking itu ngambilnya dari rekening ya, uangnya? Iya, betul banget. Jadi kalau pakai mobile banking itu langsung diambil dari rekening tanpa kita harus top up gitu. Mamanya mau nyoba nih. Boleh. Pengen tahu. Coba deh buka mobile bankingnya. Tunjukkan rekening Anda yang katanya 30 miliar itu. Jangan buka rahasia dong, itu hanyalah angka. Loh. Ini aku coba ya, aku udah buka nih. Iya tuh ada, ini mobile banking nih ya. Kok dia kelihatan sih laptopnya? Oke, di mobile banking nih. Terus itu kan di bawah ada tuh kotakan kris, QR, di bawah tombol-tombol. Oke. Jangan foto Anda dong. Iya. Itu tinggal dipencet aja, terus nanti di-scanin di QR kayak gitu nih. Kalau mungkin ada yang belum jelas ya QR-nya kayak gimana,
like this people. Coba dong. Oh, oke. Ini ya. Jadi kita coba scan ya. Kayak aku aja nih sekarang nih coba scan itu udah bisa loh langsung tuh. Wah, bener lagi itu nama tokonya atau merchantnya tuh bener ya, Sedino Sewu Gayeng, udah bener Mbak Mai? Betul, Silakan tulisannya tuh sudah dimasukkan. jelas di sini Sedino Sewu Gayeng, terus kita suruh masukin input nominal. Nanti kalau misalkan udah masuk nominalnya, tinggal langsung oke aja ya masukin password kita. Betul. Gampang banget tuh ternyata. Bisa nih mungkin teman-teman yang lagi dengerin di rumah mau nyoba scan juga. Jadi Sedino Sewu Gayeng ini adalah program kita di kantor untuk sebenarnya untuk beramal Mbak Mai. Cuman boleh lah kalau mau dicoba scan-scan ini, teman-teman silakan kalau mau scan-scan. Oh gitu. Ya ampun, aku dapat ilmu baru. Jadi Ya sekarang kan, misalkan mau jajan-jajan keliling-keliling Semarang cuma bawa handphone ya. Iya. Nggak usah bawa dompet tebel-tebel isi duit tuh. Oke, jadi kayak anak muda kekinian. Iya. Ngomong-ngomong anak muda kekinian, tadi kan kita udah janji ya. Yang pertama kan tadi authentic food tuh, yang iya. sekarang kan. Nah, terus tadi kan kita janji yang kedua tuh kayak tempat untuk nongki-nongki kafe. Lala, favorit kita. Sebagai anak lama di Semarang pasti tahu dong rekomendasinya tuh kemana. Ngomong-ngomong tentang anak lama di Semarang, ini sekarang agak berhubungan sih dengan yang lama-lama gitu, yaitu di Kota Lama. Jadi Kota Lama Semarang itu sekarang udah keren banget. Kalau malam-malam tuh kita bisa jalan-jalan like strolling in the street like that, kayak gitu. Kita bisa jalan-jalan kayak gitu. Terus di sana banyak tempat makan yang enak. Ini kita sebenarnya ada beberapa rekomendasi, cuman aku akan tunjukin satu. Kita OTW dulu ke Kota Lama. Sampai kita. Nyusul. Jadi ini itu adalah namanya Spiegel Bar and Bistro. Jadi ini gedungnya kayak gini tampak luarnya, nggak kayak di Indonesia kan ini, karena memang dia bangunan sejak zaman Belanda. Jadi ini sudah berdiri sejak tahun 1895. Kita belum lahir tempat gaul ini sudah ada gitu. Jadi kalau dulu di di zaman kolonial itu bangunan ini tuh jadi semacam toko serba kayak gitu. Namanya agak susah nih. Namanya adalah Toko N.V. Winkel Maatschappij H. Spiegel. Bikin agak kreo gitu. Kayak orang Belanda gitu ya. Iya, jadi ini Mr. Spiegel ini di sini menjual berbagai macam pakaian, terus dekorasi-dekorasi rumah gitu. Jadi tempat gaul mungkin dari zaman dulu. Nah, di dalam itu interiornya itu sekarang, kan dulu sempat terbengkalai, sekarang menjadi seperti ini. Dipugar, tapi tetap tidak meninggalkan arsitektur aslinya. Jadi benar-benar pintu lengkung-lengkung, kemudian ada tiang pilar-pilarnya kayak gini tuh masih asli. Nah, Spiegel ini juga salah satu kafe yang pertama kali ada di Kota Lama ini, sebelum Kota Lama se-hype ini, dia udah ada dan dia menjualnya itu menunya sekitar western food dan juga ngopi. Jadi kalau sore-sore ngopi itu bisa nih kita di jendela-jendela yang ini nih, duduk-duduk di situ sambil ngegalau kayak gitu. Terus masih di Kota Lama, masih ada yang namanya Marabunta. Jadi Marabunta itu adalah sama sebenarnya dia gedung juga yang terbengkalai, terus kemudian sekarang dirombak. Jadi kalau makan di sana tuh rasanya kayak lagi fine dining di New York like that, kayak gitu. Terus ada juga Gelato Matteo. Ini pasti udah pernah nyoba nih Gelato Matteo ini. Gelato yang memang dibikin oleh orang Italia yang memang sudah bermukim di Semarang gitu. Dan tips aku kalau misalnya mau ke Gelato Matteo, jangan lupa ambil toppingnya banyak karena toppingnya itu gratis, gretong. Bisa numpuk gitu dong berarti toppingnya. Bisa, jadi beli esnya 2 scoop aja, toppingnya segini gitu kan, agak tidak rugi saudara-saudara. Seperti itu. Ini udah dari Kota Lama, kita next yang agak-agak modern gitulah Mbak Mai. Kemana nih? Coba yuk kita main ke Monty Dining. Di gunung dong berarti Monty. Iya dong, tentu saja. Kita meluncur ke sana. Keren banget, modern banget ya ini Mbak Mai. Lihat deh dari bentuk arsitekturnya aja nih, kayak udah vibe kafe-kafe masa kini gitu kan. Nah, jadi ini tuh lokasinya tuh di Jalan Tampomas nomor 1. Tepatnya tuh di sebelah Rumah Sakit Umum William Booth. Nah, pertama kali tuh aku ke sana tuh susah banget nyarinya karena mereka tuh agak patah gitu beloknya, terus habis itu naik ke atas karena memang si kafe ini kan letaknya di bukit ya. Jadi memang harus agak perjuangan naiknya ke atas. Tapi begitu kita udah sampai atas tuh kita disuguhkan oleh sudut pandang melihat kota Semarang yang berbeda.
Gitu Ih, deh, keren. keren. Nah, kalau misalkan masuk ke sini tuh nanti ada 2 lantai ceritanya tuh si eksterior sama interiornya. Yang di pertama itu selain kafe itu juga bisa kita pesan kopi, terus ada gelato juga selain di hidangan makanan utamanya itu. Nah, kalau misalkan di lantai 2 tuh bisa lah vibes-nya tuh kayak semi-semi romantik-romantik gitu deh. Karena kan mereka ada view outdoor-nya juga keren. Nah, terus di menu-menunya tuh juga ada kayak Asian food, ada Western, terus tentu aja tuh tadi yang si kopi sama gelatonya juga ada di situ. Nah, harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget sih kalau menurut aku ya, karena bisa mulai dari harga 25 ribuan, terus kalau misalkan emang yang mau lebih agak mahal gitu, ada ya 200 ribuan juga. Jadi berbagai menu itu bisa didapat sih di sini. Pokoknya aku pernah makan di sana tuh enak deh, apalagi kalau misalnya datangnya tuh kayak malam-malam. Jadi kita bisa ngelihat view kota Semarang tuh kayak gimana sih, ada lampu-lampu gitu kan, romantis. Bener-bener asal kesananya jangan sendirian aja, Mbak. Nanti kan, kasihan jomblo-jomblo itu. Gak boleh gitu, Dek. Oke, kita lanjut. Next, sebelum jomblo-jomblo itu semakin galau, kita akan naik sedikit. Jadi, Mbak Mai, kota Semarang itu memang salah satu kota, salah satu di antara sedikit kota di Indonesia yang punya daerah bawah dan daerah atas. Karena daerahnya tuh perbukitan. Makanya kita bisa melihat view-nya itu kalau daerah atas, oke-oke nih. Itu. Nah, kita akan menuju naik sedikit nih dari Monty Dining, naik sedikit ke Gombel, ke daerah Gombel. Itu ada yang namanya Ideologis. Gimana nih? Ini dia, tampak depannya Ideologis. Enak Jadi, banget. ini oke banget. Jadi ada di sebelah kiri jalan kalau di Tanjakan Gombel naik itu sebelah kiri jalan dekat exit tol Jatingaleh juga. Ini tampak depannya. Terus yang seru itu dalamnya dia penuh dengan jendela-jendela kayak gini nih. Jendela-jendela gede ini, terus yang ada yang modelnya ala-ala meeting room tapi jendelanya gede kayak gini. Nah, ini yang uniknya Mbak Maya di situ kalau misalnya datang sebelum gelap itu kita bisa lihat daerah Semarang bawah dan di sananya itu ada laut. Jadi mungkin yang agak nggak kelihatan ya di kamera, tapi biasanya di atasnya sini itu akan kelihatan laut. Ada kapal-kapalnya yang lagi terbang. Biasanya dia di atas. Nah, dia di atas, benar-benar kamu kan lihat kapal itu ada di atas lebih tinggi dari daratan karena memang bumi itu bulat ya teman-teman. Nah gitu. Terus yang unik lagi di sini makanannya itu kayak di kantin-kantin luar negeri gitu Mbak Maya. Jadi kita datang, kita bawa tray, kita bawa nampan, terus nanti ada sudah dijajar-jajarin itu, kita mau apa, kita tinggal tunjuk-tunjuk kayak touchscreen gitu, tapi dia beli mbaknya kayak, Mbak mau daging yang ini, nanti diambilin gitu. Jadi nggak jauh-jauh ke luar negeri ya? Nggak usah lah, di sini juga bisa. Terus yang seru itu di sana makanannya tuh murah-murah, kayak mungkin berkisar ya antara 15 ribuan per lauk gitu. Tapi sekali satu porsi lauk itu banyak banget dan kita bisa minta Mbak minta yang ini, sayurnya minta yang ini kayak gitu-gitu. Terus di sana aku rekomendasiin untuk datangnya itu kalau aku itu suka ketika brunch. Jadi ketika mataharinya belum terlalu panas dan masih ada matahari jadi bisa lihat laut ini gitu. Karena ketika datangnya malam itu pemandangannya akan totally different, dia akan pemandangannya lebih ke lampu-lampu kecil-kecil lampu kota kayak gitu Mbak Mai. Jadi jangan takut ke sini. Kalian mau datang siang, mau datang malam, pemandangannya beda, guys. Jadi akan tetap bagus ya, worth it ya. Mau pagi, mau siang, mau malam, semuanya beda semua. Of course. Terus kita next. Next, kita lagi nih. Kita turun sedikit lagi ke yang namanya Kedai Kopi Oma. Wow, omanya siapa nih? Gedenya keren banget nih. Kalau ditanya omanya siapa, jangan tanya sama anak yang baru 2 tahun di sini ya. Aku cuma tahu pokoknya ini letaknya tuh di Jalan Rinjani nomor 21. Emang kalau misalkan dilihat sih memang nggak di pinggir jalan besar ya. Jadi dia tuh agak kayak masuk ke gang gitu, kayak lokasi-lokasi kafe di Bandung gitu deh yang agak-agak masuk ke dalam gitu. Nah, terus si bangunan resto ini tuh menurutku tuh enak banget tuh untuk kongko tuh bareng sama temen maupun sama keluarga. Karena rasanya tuh kayak homey aja sih, nggak tahu kalau aku kesana tuh kayak, ayo kita coba kesana ya, tuh kayak rasanya tuh homey gitu. Jadi ngelihat menu-menunya tuh pun juga macam-macam, ada yang mulai kayak nasi goreng, tapi ada juga steak, jadi mulai dari tradisional sampai western tuh semuanya ada. Nah, terus uniknya nih, ada signature-nya tuh apa tahu nggak? Olahan dari tolak angin. Jadi ada teh anget tolak angin, ada es krim tolak angin. Jadi kalau misalkan nanti ya Sobat Rupiah yang suka tantangan tuh bisa deh coba 2 menu itu. Aku sih jujur aja belum pernah nyoba sih yang tolak anginnya ya. Aku shock. Tapi nggak apa-apa, coba aja siapa tahu enak. Nah, terus
Yang paling membekas juga di sana tuh onde-onde keju, bener nggak Dena? Onde-onde tapi keju gimana tuh? Iya enak banget, jadi luarnya onde-onde, tapi dalamnya tuh keju yang kalau kita pas lagi makan panas-panas tuh di luarnya renyah, terus pas kena dalamnya kejunya tuh, aduh, kayak lumer gitu enak. Kalau aku suka banget tuh sama si onde-onde keju itu. Jadi kayak udah bolak-balik ke sana pasti nomor satu dulu pesennya onde-onde keju, baru menu Onde doang ya. Terus harganya juga mulai dari 15 ribuan sampai 100 ribuan juga gitu. Jadi terserah sih, kita mau makan yang mana, variasinya juga banyak. Enak nih. Jadi banget tempatnya, bener-bener. Terus ada yang kayak smoking room-nya juga, sudut yang smoking sama yang non smoking. Jadi bebas ya kalau misalkan mau bawa keluarga ada yang merokok, bisa juga di situ. Kalau misalkan nggak yang merokok, bisa di tempat yang di dalam yang ber-AC. Iya nih, seru banget. Bumi banget nih, sampai kadang-kadang kalau aku mau ke kedai Oma ini, aku sekalian bawanya tuh sabun, odol, terus bantal beli, kan aku merasa homey, merasa ini Iya, itu kayak ke rumah nenek beneran ya, itu kayak ke rumah nenek beneran itu ya. ya rasanya adem banget nih, enak banget nih, enak banget. Nah, tapi nih Dek, kan kita kan sekarang kan lagi banyak pembatasan nih ya. Terus kalau misalkan pengen makan makanan yang tadi tuh, kalau kita pesennya kayak pakai WhatsApp gitu ke ownernya gitu, itu bisa nggak sih kita bayarnya tuh gimana ya? Kan kita nggak bisa ketemu, nggak bisa ngasih duit tunainya. Itu Yang gimana ya? khawatir, tadi kan udah dibilangin ada Kris, QRIS, dan Kris itu bisa TTM. Tahu nggak TTM apa, Mbak? Teman tapi mesra. Itu lagunya Ratu. Aku punya teman. Bukan itu. TTM itu adalah tanpa tatap muka. Jadi kalau misalnya mau transaksi melalui WA kayak gitu, sekarang nggak usah ribet-ribet lagi. Kalau dulu mungkin beberapa penjual itu pakai rekening. Jadi kita harus nyatet kan, kita harus copy paste atau nyatet ke M-Banking kayak gitu. Nah, sekarang tuh kris itu bisa dilakukan secara tanpa tatap muka. Jadi nanti tinggal pedagang itu ngefoto nih krisnya dia yang ada di tokonya itu, terus dikirim ke Maya YouTubers, ke WA-nya Maya YouTubers, terus Maya YouTubers bisa langsung transaksi melalui aplikasi yang sudah disebutin dari M-Banking, e-wallet, maupun aplikasi ojol. Gitu, gampang banget. Jadi nanti kalau misalkan kita mau pesen tuh nanti pesenlah, terus habis itu pas lagi mau diantar dia bilang pembayarannya pakai kris, itu ntar kirim gambar yang tadi itu ya yang tawon merah itu kayak sarang tawon itu, terus kita tinggal masuk aja ke mobile banking atau ke e-wallet, terus bisa diambil ya si gambar itu langsung pembayaran. Ih keren banget ya, jadi harus datang di tempat ya, maksudnya akhirnya itu karena dia ditempel di kasir gitu kan, jadi kita harus tetap langsung ke sana. Tapi ternyata PDF-nya pun atau gambar dari si Kris ini tuh bisa di-share ke WhatsApp gitu ya. Iya, namanya Kris TTM, tanpa tatap muka. Baiklah. Tapi kayaknya sih pengen ini sih, ada rencana kita udah lama juga nanti kalau pas lagi udah aman, terus kita bisa keluar satu kantor gitu, satu lantai gitu kan kayaknya enak ya. Tapi kadang-kadang kan kalau pergi sama satu lantai gitu kan ini ya harganya lumayan juga ya. Kadang-kadang keluarnya tuh hampir di atas 2 jutaan gitu. Nah si Kris ini tuh ada batasannya nggak sih atau emang bebas aja gitu? Aduh, santai-santai Sultan. Jadi berdasarkan hasil RDG Bank Indonesia, kita tuh mulai menaikkan limit maksimal transaksi kris. Kalau misalnya sebelumnya itu untuk yang belum teregistrasi cuma 2 juta, sekarang kalau Mbak Maya udah teregistrasi itu bisa sampai 10 juta per transaksi. Kebayang nggak sih itu satu kantor bisa ditraktir gitu. Nah, tapi syaratnya memang harus registrasi dulu. Jadi jangan pakai yang nggak registrasi gitu. Langsung pakai registrasi, jadi bisa transaksinya itu sampai 10 juta per transaksi gitu, Sultan. Tunggu. Tadi gimana caranya biar registrasi tuh? Gampang banget, registrasi itu memang tergantung di beberapa aplikasinya. Kalau memang itu menggunakan mobile banking, biasanya itu kamu sudah langsung teregistrasi. Tapi kalau misalnya menggunakan aplikasi ojol atau aplikasi e-wallet itu memang harus registrasi dan caranya itu gampang banget. Tinggal mengisi data diri, isi yang sevalid mungkin ya, isi data diri aja, kemudian biasanya kita disuruh verifikasi dengan memfoto KTP dan foto kita, selfie KTP. Biasanya tuh kayak gitu aja. Itu gampang banget kok kayak gitu. Iya sih gampang ya, cuman kalau foto-foto sama KTP selfie itu ngeri nggak sih? Kan kadang-kadang sekarang tuh banyak yang suka menyalahgunakan gitu ya foto kita, pakai lagi foto sama KTP. Terus nanti kalau tiba-tiba KTP ku di NFT-in gitu, terus habis itu dijual gimana?
Aduh, nanti kayak Gozali Everyday dong punya NFT. Enggak dong, Mbak. Jadi kalau memang PJP yang boleh menyimpan data registrasi kayak KTP itu sudah harus berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK. Jadi sebelum mendaftar, perhatikan dulu apakah aplikasi atau platform yang digunakan itu sudah berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Jadi data-data yang di dalam situ, yang ada di dalam situ untuk verifikasi kamu, itu akan dijamin aman. Oh gitu. Oke, oke. Berarti ntar aku tinggal register gitu aja ya. Iya, gampang banget. Terus bisa transfer satu lantai gitu ya. Ceritanya kayak anak sultan. Iya dong, amin. Oke, terus kalau misalkan nih, ternyata pas kita kan suka mau transfer nih, apa namanya, transaksi pakai kris ya. Nah, terus biar kita tahu kris yang kita gunain itu asli atau enggak sih, punya si pemilik atau si penjual itu tuh gimana ya? Takutnya ntar aku mau transaksi ke Pak Duwur tadi, tiba-tiba masuknya ke Nadia lagi. Kan salah tuh gimana? Nah, makanya kalau kita sebagai sobat rupiah yang cerdas, kita harus hati-hati ketika bertransaksi. Caranya gampang banget kalau mau transaksi. Pertama, sesuaikan nama merchant saat scan. Jadi kalau tadi Mbak Maya nyoba scan ini, tadi kan Sugino Sewu Gayeng ya, pastikan memang itu adalah yang tertera di aplikasi Mbak Maya dan juga yang tertera di penjual itu, gitu. Jadi jangan tiba-tiba di Pak Duwur, tiba-tiba ada tulisannya sini Nadia Podcaster gitu, terus di-scan. Itu berarti untuk Nadia Podcaster, bukan untuk Pak Duwur, gitu. Jadi kalau nggak sesuai jangan dilanjutin gitu ya? Jangan, tanya dulu ke pedagangnya, Pak ini kok nggak sesuai, nanti masuknya ke Nadia Podcaster gimana? Nanti nggak dapat ini, dia nggak dapat mie kopiok kalau gitu. Oke. Gitu. Terus yang kedua, BI dan PJP atau penyedia jasa pembayaran itu udah mengedukasi pedagang. Jadi kalau misalnya krisnya itu sudah tutup nih, pedagangnya lagi tutup, lagi udah malam gitu. Nah, kita akan selalu mengedukasi bahwasannya tolong krisnya dijaga baik-baik, jangan ditaruh di sembarang tempat sehingga bisa dirusak oleh orang atau diotak-atik sama orang. Tolong disimpan yang baik-baik karena itu kris itu adalah pintu masuk uang ke rekening mereka. Gitu. Oh gitu. Jadi udah dikasih tahu juga ya sama penjualnya ya, maksudnya untuk menjaga biar ketika nanti ada pelanggan yang tiba-tiba scan namanya nggak sesuai itu nggak terjadi gitu ya. Iya dong. Oke, aku jadi semakin mudah Ci, karena udah tahu ada keris. Salah. Kris ya? Gimana sih pengungkapannya? Ya emang sih tulisannya tuh QRES atau Quick Response Code Indonesian Standard, tapi bacanya jangan pakai Q, bacanya pakai Kris. Oh, Jadi langsung pakai aja K. ya. Iya, jangan pakai Q gitu. Jadi Kris gitu. Oh, Kris. Jadi keren nih. Jadi baru tahu nih, jadi keuntungannya Kris tuh banyak ya. Jadi kita tuh yang pasti jadi keren tuh. Dan kekinian ya, karena kan basisnya tuh cuma pakai handphone, nggak usah bawa dompet lagi atau uang tunai lagi, tinggal scan untuk pembayaran langsung jadi. Terus juga cepet ya, karena kita cuma masukin nominal, masukin password, terus selesai gitu ya. Kalau dulu kan mungkin kita harus ngeluarin uang tunai, terus habis itu pas lagi nggak ada uang pas juga, terus habis itu juga si penjualnya bingung, nggak ada kembaliannya, terus disuruh diiklasin gitu kan, ya udah nggak ada, ya udah diiklasin aja gitu kan ya. Iya benar. Lagi di pandemi gini kita terima uang kembalian tuh kadang-kadang langsung semprot gitu. Boros hand sanitizer dong. Kalau pakai kris ini kan memang yang kita gunakan bertransaksi itu hanyalah HP kita. Jadi HP kita aja yang kepegang sama tangan kita. Gitu. Jadi lebih aman ya. Iya. Terus kalau kayak gitu juga transaksi kan tercatat semua ya, Dek ya. Maksudnya di dalam tadi aplikasinya itu kita bisa ngeliat ya kita transaksi di mana aja, besarnya berapa gitu kan ya. Bisa, dan ini enak banget untuk yang ini yang suka nalangin makan siang. Setuju. Jadi kalau temennya ditagihin ini nih, kapan aku gak ikut makan gini-gini. Kita tuh buktikan nih, gue yang bayar segini kayak gitu. Oh, enak berarti. Iya. Keren. Terus kalau misalkan kita sekarang nih kan tadi kan udah nih ya ke tempat makan ya yang otentik maupun yang modern yang ala-ala kafe. Terus sebenarnya si kris ini tuh bisa digunain di mana lagi sih? Atau emang cuma untuk di kafe, resto, gitu-gitu? Ya enggak dong. Kris ini bisa dipakai di berbagai jenis transaksi. Mau transaksi atau mau tahu gimana? Apa itu? Nah, kalau untuk itu kita harus tunggu podcast kita selanjutnya. Tidak, jadi aku nggak bisa tahu sekarang dong, harus nungguin podcast berikutnya dong. Nggak bisa dong kalau misalnya semua diomongin sekarang, besok kita ngomong apa? Susah. Bener ya?
kehabisan topik ya. Baik. Gak apa-apa. Sekarang berarti aku sudah tahu mendapatkan ilmu tentang kris yang untuk bisa digunain di tempat makan ya, baiknya di otentik maupun yang di modern. Terus nanti kalau ada podcast berikutnya, boleh ya nanti dikasih tahu lagi ya, Dek, bisa di mana lagi. Masih banyak banget. Baiklah. Tidak terasa nih sepertinya aku sudah tambah lapar. Aku kayak pengen makan nih. Ayo kita segera memesan. Kita segera kembali ke rumah makan yang tadi. Ayo, kita laksanakan. Baiklah, kalau gitu kita pamitan dulu gimana, Dek? Boleh. Dan Sobat Rupiah juga udah lapar ini kayaknya. Oke, Bye-bye. Sobat Rupiah. Sampai ketemu lagi.